Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini Bapak buatkan video supaya kalian lebih mengerti apa yang kalian akan baca ya. Jadi kalian sambil membaca nanti, kalian sambil lihat video yang Bapak buat ini, oke? Oke, nah jadi di minggu ini kita akan belajar tentang pain. Nah, di minggu depan kita akan melakukan tes formatif di 30 menit terakhir. Jadi di 30 menit pertama kita akan belajar materi, kemudian nanti kalian di formatif 2 kalian nanti akan menggambar, mewarnai dari gambar objek. Nah, bagi anak-anak yang sudah memiliki komputer atau laptop, kalian dapat mewarnainya dengan laptop atau komputer. Bagi anak-anak yang belum punya komputer dan laptop, kalian dapat menggambar secara langsung. Jadi langsung pakai pensil warna, mewarnai gambar yang sudah ada di kertas seperti itu. Nanti Bapak akan berikan instruksi yang lebih jelas lagi di minggu depan seperti itu. Nah, oke Pak, hari ini kita belajar apa? Cepat aja Pak, gitu kan. Nah, jadi kita akan belajar tentang salah satu pengolah gambar, yaitu adalah Paint. Kalian udah pasti pernah dengar Paint kan. Nah, kalau dulu kalian di kelas 1, kalian sudah belajar tentang apa namanya? Namanya adalah Tuxpaint. Nah, Tuxpaint seperti itu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Paint. Nah, ada beberapa icon-icon yang sama juga. Jadi ini nggak terlalu susah. Jadi tinggal memantap lagi kalian yang ada Tuxpaint. Oke. Nah, sekarang kita bagaimana sih cara masuknya, Pak? Seperti itu. Nah, kalau misalkan di Windows 7, jadi komputernya beda seperti anak-anak. Ada tipe-tipenya, ada komputer yang Windows-nya 7, Windows 8, ada Windows 10. Nah, Bapak pakai komputer Windows 10, jadi tidak sama dengan komputer atau instruksi yang ada di buku seperti itu. Tapi tidak sulit kok, jadi tinggal ikuti aja sesuai instruksi di sini. Nah, kalau di buku dibilang klik tombol atau logo Windows di kiri bawah. Nah, ini dia. Ini ya. Oke, kita klik. Kemudian setelah itu klik all programs. Nah, kalau misalkan kalian punya apa namanya Windows berapa, Pak? Komputer kita atau laptop kita Windows 7. Nah, ikuti aja yang ini. Jadi klik all programs, kita klik itu, kemudian klik aksesoris. Nah, setelah klik aksesoris, kemudian pilihlah Paint. Jadi ada di gambarnya tuh ya, yang Bapak kalian bisa lihat di bukunya ya. Jadi tinggal pilih saja seperti itu. Nah, setelah itu udah terbuka langsung tampilan layar Paint. Nah, untuk kali ini Bapak, kalau kalian punya komputer atau laptop Windows 10, tinggal tulis aja Paint. Ditulis ini, langsung diklik Enter. Nah, ini dia, udah proses buka. Oke. Nah, tampilannya seperti ini anak-anak. Nah, di buku kalian ditulis ada yang namanya kotak ini adalah yang ini, bentar ya, yang ini, kalian lihat bahwa ini adalah bidang gambar. Nah, kemudian yang di sini di ini adalah namanya apa namanya itu toolbox. Nah, toolbox ini berisi tentang bentuk-bentuk, ada yang bentuknya bintang, ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya lingkaran, seperti itu ya. Kemudian ada juga namanya color box. Kalau color bahasa Indonesianya apa? Warna-warni kan. Jadi ini ada warna merah dan selainnya kayak gitu. Jadi digunakan untuk mewarnai. Jadi kalau Bapak nanti tanya color box itu berfungsi buat apa? Nah, itu berfungsi untuk mewarnai objek. Nah, ini ada toolbox. Toolbox itu berisi tentang bentuk-bentuk dari suatu objek yang akan dibuat. Oke. Jadi namanya bidang gambar. Ini yang halaman gambar kita. Jadi ini namanya bidang gambar. Oke. Kemudian ada selanjutnya di apa kalian, bahan dasar kalian. Nomor 2, mengenal icon pada Paint. Nah, kalian pernah lihat nggak ada gambar dilarang merokok, tempat makan, telepon. Nah,
seperti itu juga icon. Jadi tinggal kita lihat gambarnya. Misalkan kita lihat di gambarnya itu adalah di gini kan, biasanya ada P, kemudian dilarang parkir misalkan. Nah itu nggak usah ditulis dilarang parkir, cuma dibuat aja P terus digaris dilingkarin, itu namanya icon. Jadi seperti itu juga yang dimaksud di dalam komputer kita. Jadi di pane-nya. Jadi ada select pane. Nah, select pane itu yang mana sih, Pak? Ini yang select pane. Ini select pane ya. Ini select pane. Kemudian pensil ini, gambarnya pensil dong. Kalau misalkan select pane, oke. Pensil, kemudian fill with color. Fill with color ini ya. Fill with color. Fungsinya apa? Untuk memberi warna. Oh, yang tadi select itu ngapain sih, Pak? Untuk memilih gambar. Misalkan nih kita buat ya. Nih. Nah, jadi kita select itu langsung gini dia. Nah, seperti itu ya. Kemudian pensil ya nulis. Nah, kita tulis coba ya. Nah, misalkan ini huruf G, huruf A. Oke, bisa. Oke. Nah, teks. Nah, teks itu adalah untuk menulis. Jadi ada teksnya kan ini. Huruf A. Nah, itu untuk menulis. Seperti ini kita tulis Roni misalkan. Nah, seperti itu ada Roni kita tulis ya, gitu. Kemudian erasure. Erasure itu buat apa sih, Pak? Penghapus, itu bahasa Indonesianya penghapus. Jadi misalkan Bapak nih buat nih untuk menghapus ini aku nggak mau tulis dihapus ini. Nah, ini penghapus. Menghapus ya. Kita hapus dia. Nanti kalau kalian menghapus bisa digunakan pakai ini ya. Kemudian color picker. Color picker. Jadi color picker ini adalah ini. Nah, ini color picker. Kita pencet dulu ini, kemudian color picker. Nah, color picker itu fungsinya untuk memilih warna. Oh, color picker ini untuk memilih warna. Misalkan merah. Nah, merah. Jadi cuma memilih, diarahkan setelah ini, terus dipilih dia, kita milih apa ya? Kuning. Makanya di sini tampil kuning. Kemudian magnifier. Nah, magnifier ini untuk memperbesar. Nah, misalkan kita buat nih. Nah, dia memperbesarkan atau memperkecil juga untuk memperbesar gambar. Oke. Coba gerakkan kursor perlahan ke tools box. Brushes artinya kuas, seperti itu ya. Nah, ini adalah kuas. Misalkan nih kita warna-warna ini. Nah, untuk pewarnai, misalkan warnai dong apa perseginya ini. Nah, kalian tinggal seperti ini. Kalian pilih brushes, oke? Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, klik panah di bagian bawah brushes akan muncul bermacam bentuk kuas. Nah, ini bentuk kuasnya. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang nanti kalian pilih ya. Pilih saja. Kuas digunakan untuk menggambar, betul. Arahkan panah pada salah satu gambar kuas. Nah, kalau misalkan kita pilih yang ini yang kita pilih ya. Oke. Nah, hasilnya apa? Hasilnya seperti ini, Pak. Seperti itu ya. Kemudian, itu contohnya. Kemudian, itu yang di gambarnya udah kelihatan di situ. Kalian bisa lihat. Kemudian, macam-macam kuas juga ada. Itu ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini. Di buku ada 9. Oh, di sini ada tuh 2, 3. Ya, ada 9 juga ya. Jadi nanti kalau Bapak bilang, berapa jumlah brushes di Paint? Berapa ya? Ada 9. Oke? 9. Kemudian, ukuran kuas dapat diatur dengan tombol box size. Nah, ditunjukkan di situ tuh. Box size itu yang mana sih? Nah, di situ ditunjukkan ini nih, size. Nah, misalkan kita pilih yang ini berarti besar dong hasilnya nih.
seperti ini. Kalau misalkan kita pilih yang kecil, berarti hasilnya kecil. Gitu. Oke, begitu dia anak-anak. Oke, kemudian gerakkan kursor perlahan ke toolbox shape. Nah, tadi kita udah buat. Shape digunakan untuk menggambar macam-macam bentuk. Nah, shape ini shape yang tadi nih. Kita arahkan ke sini, kita pilih misalkan ini nih. Oke, kita pilih, kita langsung coba gambar. Wow, udah bisa kan? Kita pilih yang lain ya. Wow, udah bisa. Nah, gitu. Oke. Jadi bisa kita pilih yang lain. Kita pilih misalkan lingkaran. Kita bisa. Wow, bisa ya. Ya, bisa. Oke. Bisa. Kemudian itu untuk membuat shape-shape-nya. Oke, ada kotak, ada persegi panjang, ada tanda panah, seperti itu ya. Untuk gambar kotak muncul tulisan rectangular. Nah, rectangular itu adalah untuk gambar kotak nih, rectangular nih. Nah, ini tulisannya ada kan, rectangular yang nih. Ada yang dituliskan rounded rectangular, ada untuk curve. Nah, ini kita misalkan rectangular yang tadi dibikin di buku kita. Ini hasilnya. Oke. Ini hasilnya. Pak, aku mau beda warna gitu, beda ya, bisa ya. Nah, itu langsung beda warna. Aku mau buat satu lagi dong, Pak, segitiga. Oke. Tapi warnanya warna hijau loh, Pak. Itu kan. Nah, bisa. Tinggal kalian coba-coba ya. Nah, itu dulu kalian pelajari yang tadi Bapak ulang sekali lagi. Ada di tampilan awalnya untuk masuknya tadi apa? Pilih Start atau lambang Windows, kemudian pilih All Program, kemudian pilih aksesoris, kemudian di bagian aksesorisnya cari Paint. Tinggal klik Paint-nya, udah langsung buka. Seperti itu, oke? Nah, setelah kebuka, kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, tadi dibuat di sini lembarnya ini tempat kita nulis gambar-gambar di sini ada yang namanya adalah apa? Bidang gambar. Nanti kalau Bapak tanya tempat kita untuk menggambar apa namanya anak-anak? Bidang gambar. Nah, kemudian ada tadi ini warna-warni. Nah, warna-warni ini apa namanya anak-anak? Namanya color box. Nah, nanti Bapak tanya tempat kita untuk mengambil warna atau mengubah warna. Itu adalah color box. Kemudian kita ada lagi namanya toolbox. Toolbox itu adalah bagian-bagian ini. Ada yang lingkaran, ada yang segitiga, dan lain-lain. Oke? Seperti itu. Kemudian ada icon-icon. Icon-icon itu ada di sini. Icon-iconnya seperti pensil tadi ya. Ini ada gambar pensil. Itu apa namanya? Pensil. Kemudian gambar seperti ember-ember ini namanya apa? Fill with color. Fill with color untuk memberikan warna. Ini tadi jenis-jenis warnanya, tapi ini untuk memberi warna. Kemudian A ini adalah teks. Nah, kita bisa pilih ini untuk membuat nama kita seperti yang tadi, Roni gitu ya. Kemudian ada eraser. Eraser itu adalah penghapus. Pinjam penghapus, misalkan tadi kita buat nih. Kita mau hapus yang merah inilah. Ini kan bisa nih. Jadi tinggal dipakai saja. Kayak gitu ya. Itu namanya eraser. Kemudian color picker. Nah, ini untuk memilih warna. Kita pilih misalkan warna ini nih, warna ini. Berarti kita pakai ini. Karena kita pilih yang warna seperti itu. Oke. Kemudian magnifier itu adalah untuk ini gambarnya adalah kayak kaca pembesar. Jadi nanti magnifier bentuknya seperti apa ya? Seperti kaca pembesar. Nanti bisa digambar. Oke. Oke, kemudian ada yang namanya brushes. Nah, brushes ini buat apa sih? Untuk menggambar menggunakan kuas. Makanya gambar-gambarnya ada berapa tadi? Ada 9. Oke, tinggal kita pilih salah satu. Nanti kita langsung buat di sini. Seperti itu ya. Nih, bisa kan? Oke, seperti itu. Langsung pilih aja salah satunya.
Nanti kalau Bapak bilang bentuk kuas pada pen bentuknya seperti apa? Kuasnya ada 9. Maksud Bapak bentuk brushes pada pen bentuknya seperti apa? Kuas A gitu, oke. Nanti kalian tinggal pilih. Kemudian ada yang namanya toolbox size. Nah, ada tulisan size-nya nih Pak nih. Nah, kalian tinggal pilih yang tadi, misalkan pilih yang besar Pak, bisa yang tadi. Tinggal yang kecil bisa, jadi langsung coba saja. Kemudian ada yang namanya toolbox shape. Nah, yang tadi yang kita bilang itu, Bapak coba misalkan satu yang tadi ya, langsung diginikan bisa gitu ya. Jadi tinggal dicoba-coba saja. Oke. Kemudian yang terakhir ada di sini yang namanya adalah select tadi udah, ini select adalah untuk memilih gambar. Misalkan nih kita pilih ini. Itu dia, oke? Seperti itu ya. Nah, itu aja dulu yang Bapak mau ajarkan ke kalian. Minggu depan nanti akan kita belajar lagi tentang ini atau bahkan mewarnai satu gambar. Oke? Oke, nah ini harus dipelajari ya. Atau bahkan kalau ada komputer atau laptop bapaknya, kalian bisa coba-coba ya. Supaya nanti waktu kita formatif kalian tahu, oh ini kemarin Bapak Sabar ada videonya, terus ada juga bukunya. Terus, oh gampang ini, karena saya udah belajar. Nanti kalau kalian nggak pernah coba, ya susah untuk dimengerti, oke? Bagi yang belum punya, nggak apa-apa nonton videonya aja, kemudian berulang kali, terus baca-baca lagi ya, supaya waktu nantinya kita udah ketemu, selesai corona, bisa dicoba nih. Bapak nanti akan ajari. Oke? Sampai di sini pertemuan kita ya. Selamat pagi semua anak-anak.